Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar pemrograman pada PLC, khususnya adalah pemrograman menggunakan ladder diagram. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, berarti nanti PLC itu terdapat input dan output, ya. Inputnya berupa sensor ataupun berupa push button, kemudian outputnya adalah berupa aktuator itu sendiri sesuai dengan sistem yang dirancang agar bisa berjalan algoritma pengendaliannya, maka perlu diprogram. Sebelum jauh ke sana, saya akan menjelaskan latar belakang dari program diagram itu sendiri. Berarti secara konsep, ya, nanti programnya itu adalah akan dirancang melalui PC. Biasanya PLC itu sudah mempunyai program software yang digunakan untuk memprogram PLC itu sendiri, kemudian nanti hasil programnya akan di-download ke PLC menggunakan komunikasi serial seperti itu. Sebagai contoh seperti ini ya, ini adalah PLC-nya dan ini adalah PC-nya yang akan digunakan untuk pemrograman PLC. Walaupun mungkin kalau PLC lama ada pemrograman yang masih menggunakan konsol, ya, tetapi itu sudah hampir sangat jarang sekali. Semua itu berbasis PC semua untuk pemrograman. Ya, sebelum lebih dalam berkaitan dengan itu sendiri, berarti proses eksekusi dari program PLC itu sendiri itu biasanya disebut sebagai scan time itu sendiri. Pertama itu dimulai dari update kondisi input dan update kondisi output. Berarti inisiasi awalnya inputnya kondisinya seperti apa, apakah memang on atau off, ya, misalkan push button atau sensor, dan outputnya juga apa seperti itu. Nah, setelah itu nanti baru program scanning, ya, sehingga total scan atau waktu yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah program itu merupakan penggabungan antara I/O scan sama program scanning, kurang lebih seperti itu. Ya, ini penjelasan tadi itu yang saya sampaikan, dan masing-masing PLC punya scan time itu sendiri, ya, tergantung dari jenis dan vendornya untuk PLC-nya itu seperti apa. Ladder diagram ini merupakan bentuk pemrograman pada PLC yang paling populer, dan ladder diagram atau diagram tangga itu diadopsi oleh relay logic control, ya, logikanya diambil dari sana. Mengapa dikatakan sebagai diagram tangga? Dikarenakan secara visualisasi seperti tangga dan proses programnya berjalan dari mulai sisi atas kiri ke kanan sampai ke bawah sampai program itu nanti akan selesai. Ya, ini adalah simbol-simbol listrik yang berkaitan dengan relay logic tadi. Misalkan ini untuk push button, kondisi normally open, berarti dalam kondisi normal itu akan terbuka, dan ini adalah push button kondisi normally close, kebalikan dari normally open. Kemudian ada kontak, ya, ini merupakan input dan output, termasuk di sini adalah limit switch, normally open dan normally close, dan ini adalah untuk outputnya berupa relay coil, pilot light, buzzer, solenoid, motor, ya, dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga terdapat level switch, normally open dan normally close, proximity switch, normally open dan normally close. Ya, ini merupakan semua simbol listrik yang biasa digunakan dalam relay logic control tadi, ya, dan simbol-simbol ini nanti merepresentasikan dari jenis input dan output yang terdapat di dalam lapangan.
Ya, ini tadi katakan berarti diagram ladder itu terdiri, atau diagram tangga itu ya bentuknya seperti ini, seperti tangga-tangga. Ya, kemudian nanti di masing-masing step itu terdapat rang, bahasanya itu adalah rang. Proses berjalan dari program ini dimulai dari power rail sebelah kiri sini, kemudian menuju kepada masing-masing rang sampai ke menuju ke netral rang. Berarti seperti mengalirnya arus listrik ya, dari sisi power rail menuju netral rail seperti itu. Ini misalkan tadi sebagaimana di dalam simbol listrik itu sendiri, ini adalah input kontak. Input kontaknya ada dua ya, yang punya alamat di I101.0 dan I101.3.0. Ini inputnya, input kode input addressnya itu nanti bermacam-macam sesuai dengan jenis PLC nya, punya aturan tersendiri untuk menuliskan. Kemudian ini adalah output coil, ini juga addressnya di 102.0. ini juga nanti masing-masing PLC itu punya address tersendiri, tapi yang jelas dari bentuk yang tertampil di sini ini menunjukkan sederhana apa yang disebut sebagai diagram ladder. Dari sisi kiri atas sampai ke kanan bawah, berarti nanti jumlah rangnya itu menentukan dari sistem yang akan dirancang. Semakin banyak rangnya, maka memori yang akan di-download pada PLC semakin besar, dan program yang terdapat di dalam diagram ladder ini nanti menunjukkan fungsi logika yang selanjutnya saya akan jelaskan. Ya, komponen dasar dari diagram ladder kurang lebih nanti ini ya, tadi ada kontak berupa input, entah itu berupa pas button, limit switch maupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada coil berupa output ya, tadi misalkan ada buzzer, motor, relay dan sebagainya. Kemudian nanti ada instruksi timer, counter, dan ada instruksi compare. Kurang lebih nanti 5 inilah yang akan dibahas, walaupun nanti di dalam realisasinya ya, sekarang berkembang cukup sangat pesat, itu nanti akan banyak sekali instruksinya ya, misalkan untuk analog input dan analog output, ada scaling dan lain sebagainya. Cuma paling tidak untuk dasar itu ada 5 ini yang akan dipelajari pada mata kuliah. Ya, ini instruksi logikanya, simbolnya adalah seperti ini. Di dalam diagram ladder ini namanya adalah normally open input. Jadi ada bentuk seperti ini, kemudian ini dikatakan normally open input. Kalau misalkan ada tanda coretnya seperti normally open tetapi ada tanda coretnya ini, maka dikatakan sebagai normally close, kebalikan dari normally open. Kemudian ini adalah simbol untuk output coil ataupun juga not output ya, tinggal ada simbol coretnya. Kemudian yang bawah di sini itu adalah berupa logika yang terdapat di dalam sebuah diagram ladder. Karena ini tersusun secara paralel antara atas dan bawah, maka logikanya adalah OR. Salah satu ini akan bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Atau ini juga sama ya, cuma yang di bawah adalah untuk normally close inputnya. Ini logika N dan ini adalah logika N not, yang nanti saya akan jelaskan mengenai logika yang khusus pada diagram ladder PLC itu ada apa saja. Ya, berarti fungsi logika pada PLC pemrograman diagram ladder itu tidak jauh beda dengan mata kuliah teknik digital ya. Nanti akan mengulang dari mulai logika N, OR dan lain sebagainya. Pertama adalah logika N, berarti misalkan di sini ada input A dan input B tersusun secara serial. Sehingga kalau misalkan mendapati seperti ini, maka nanti akan menyusun logika N, artinya memenuhi tabel kebenaran yang terdapat dalam sini. Output dari ini ya, ladder ini akan bernilai 1 apabila input A dan input B juga logikanya 1. Kalau misalkan salah satu atau keduanya 0, itu nanti maka outputnya juga tidak akan bernilai 1. Ini logikanya sama sebagaimana di dalam teknik digital ya, sudah dipelajari juga seperti ini. Kemudian logika OR,
ini tersusun apabila antara input A dan input B tersusun secara paralel, sehingga salah satu input saja entah A atau B bernilai 1, maka outputnya juga akan 1. Ya, ini tabel kebenarannya. Misalkan di sini A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya juga akan 1. Atau kebalikan, A-nya 1, B-nya 0, maka akan bernilai 1. Ya, sehingga di sini output ini dipengaruhi dari kondisi input sama output. Itu memenuhi kondisi logika apa? Nah, nanti kaitannya dengan pemrogramannya pada diagram ladder. Yang ketiga adalah logika NOT. Ya, ini berupa normally close. Ya, ini berupa coil normally close. Kemudian ini adalah outputnya. Inputnya ada 1A. Ya, ini akan bernilai kebalikan. Berarti misalkan input A itu bernilai 0, di sini logikanya 0, maka outputnya 1. Begitu pula kebalikan, misalkan di sini inputnya adalah 1, maka logikanya ada outputnya adalah logika 0. Nah, ini nanti juga akan terdapat di dalam pemrograman diagram ladder. Yang keempat adalah NOT N. NOT N itu terjadi apabila input A dan input B itu berupa normally close, dicoret seperti ini, sehingga logika yang terjadi untuk NOT N akan berkebalikan dengan logika N, yaitu apabila input A dan B bernilai 0, maka outputnya akan 1. Atau misalkan salah satu input A dan B bernilai 1, maka akan bernilai 1. Namun jikalau logika input A dan input B bernilai sama 1, justru outputnya adalah 0. Ya. Kemudian yang kelima adalah NOT OR. Ini juga sama, tersusun secara paralel tapi berupa normally close. Ya. Sebagaimana tadi di OR itu adalah normally open, tapi ini normally close. Maka untuk logikanya yang terjadi adalah berkebalikan dari OR. Ya, apabila logika antara input A dan input B bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Namun apabila antara input A dan input B bernilai 1 saja, entah keduanya atau salah satu, maka outputnya akan 0, kebalikan dari OR. Yang keenam adalah fungsi XOR, exclusive OR, tersusun antara input A dan input B, kemudian input B itu akan merupakan normally close, dan yang bawah input A merupakan normally close, dan masing-masing tersusun secara paralel. Ya, di sini atas bawah paralel. Maka nanti logikanya apabila di sini nilainya adalah A adalah 0, B adalah 0, ya ini A 0, B adalah 0, maka outputnya akan 0. Begitu pula kebalikan, misalkan di sini logikanya adalah A sama B 1, maka akan bernilai 0. Ya, fungsi-fungsi ini nanti akan digunakan untuk memprogram sesuai dengan perancangan yang diinginkan itu seperti apa. Ya, ini masih, tapi kombinasi. Kalau tadi adalah 6 itu fungsi dasarnya, ini misalkan ada kombinasi, berarti inputnya itu ada 4, input A, B, C, D, kemudian input A sama C itu tersusun secara paralel sehingga OR di sini, kemudian B dan D juga OR, kemudian hasil A N C dan B N D nanti akan di N-kan di sini, sehingga tabel kebenarannya mengacu di sini ya. Misalkan semua bernilai 0, maka outputnya akan 0. Misalkan A, B 0, C 0, kemudian D 0, maka akan bernilai 0 karena di sini nanti akan di N-kan, dan seterusnya, memenuhi kaidah dari tabel kebenaran seperti ini ya. Berarti ini bertingkat ya, ada OR, kemudian di N hasilnya itu seperti apa, hingga nanti bisa di rekayasa sedemikian rupa, pengen diinginkan sistemnya seperti apa, itu sesuai dengan tabel kebenaran yang terdapat di dalam sini. Variasi yang selanjutnya adalah misalkan A dan B tersusun secara seri, berarti N, C dan D juga tersusun secara seri, juga N, baru nanti di OR hasil antara A N B dan C N D.
Maka tabel kebenarannya ya seperti ini. Ketika bernilai 0 semua inputnya A B C D 0, maka 0. Pada saat di sini inputnya adalah input A B itu 0, berarti nanti hasilnya 0. C dikali dengan D 0, maka nanti diorkan berapapun hasilnya juga akan 0. Namun apabila kedua cabang ini bernilai 1, perkaliannya misalkan di sini yang 3 A dikali A N B ya, berarti 0 N1, berarti nanti ini 0. C sama D sama-sama berlogika 1, berarti akan bernilai 1. 0 1 diorkan, maka hasilnya adalah 1, dan seterusnya sesuai dengan yang terdapat di dalam tabel ini dan sesuai dengan rangkaian yang ladder yang terdapat pada fungsi logika ini. Sehingga dalam konteks nanti programming itu memperhatikan hubungan antar beberapa input yang fungsinya adalah merekayasa agar keluaran output itu sesuai dengan algoritma dari sistem otomasi yang dirancang. Nah, ini fungsi logika, ini penjelasannya seperti tadi ya. Namun di sini saya menjelaskan untuk perbandingan antara rangkaian relay logic dengan ladder diagram serta gerbang logikanya seperti apa. Misalnya di sini ada LS1, limit switch 1, limit switch 2 tersusun secara seri. Nah, berarti ini nanti N. Kalau misalkan diubah dalam ladder diagram, maka di sini ada normally open coil ya, tersusun A dan B, di N kan, kemudian hasilnya adalah X. Ini relay outputnya adalah X. Kalau misalkan gerbang logikanya berarti N A N B, outputnya adalah X. Untuk OR misalkan ini sama masih kok, kasusnya adalah limit switch 1 limit switch 2 dihubungkan secara OR, maka dikonversikan dalam bentuk ladder diagram nanti akan seperti ini, terhubung secara paralel input A dan input B, dan keluarannya atau output adalah X. Maka gerbang logikanya adalah A OR B sama dengan X, A tambah B sama dengan X. Kemudian untuk not berarti ini ada kontak relay tapi normally close dan keluarannya adalah relay. Kalau misalkan diubah dalam bentuk ladder diagram, maka ini adalah normally close A dan outputnya adalah X. Gerbang logikanya nanti kebalikan, A sama dengan negasi dari nilai A itu sendiri, karena nilai A nanti akan berkebalikan dengan nilai kondisi output atau X yang terdapat dalam logika not ini. Yang selanjutnya adalah AND atau OR ya. Ini gabungan antara AND sama OR sebagaimana dari contoh tadi. Misalkan dalam bentuk relay logic seperti ini ada 4 limit switch. Limit switch 1 dan limit switch 2 terhubung secara seri. Kemudian limit switch 3 dan limit switch 4 juga terhubung sama seri, dan hasilnya nanti masing-masing limit switch 1, 2, dan 3, dan 4 terhubung secara paralel. Kalau misalkan dikonversikan dalam bentuk ladder diagram, maka akan seperti ini. Coil AB, coil CD, output adalah X, atau gerbang logikanya seperti ini. ANB ditambah atau di OR ditambah CND, C dikalikan D, outputnya adalah X. Kebalikan ini adalah logika OR N. Ada sama limit, ada 4 limit switch, cuma limit switch 1 dan limit switch 3 terhubung secara paralel, limit switch 2, limit switch 4 terhubung secara paralel, kemudian nanti di N kan. Sehingga kalau misalkan dibuat dalam bentuk ladder diagram adalah A OR C ya, kemudian B per D, kemudian di N kan. Output adalah X. Gerbang logikanya berarti A N B ya sini, dan C OR D. Setelah itu hasilnya dikalikan, di N kan. Itu nanti nilai dari output atau X. Logika umpan balik di sini, misalkan rangkaian relaynya ada start berupa normally open, kemudian stop normally close, kemudian di sini ada rangkaian safe holding untuk mengunci ya. Pada saat rangkaian start ini kan berupa normally open, berarti ketika ditekan dia akan balik lagi terbuka. Ini adalah outputnya berupa relay. Maka diubah dalam bentuk diagram ladder nanti seperti ini. Inputnya untuk stop adalah pas button B,
ya. Kemudian inputnya untuk start adalah A, push button A, dan yang di bawah terhubung secara paralel atau rangkaian scaffolding, ini ladder scaffolding mengunci sendiri itu berupa X, karena yang akan dikunci adalah output, yaitu di sini diberikan oleh X. Kalau misalkan gerbang logikanya digambarkan seperti ini. Oke, contoh misalkan ada diagram ladder. Di sini ada dua limit switch 1 dan limit switch 2, dan ada push button 1. Garis vertikal L1 dan L2 itu disebut sebagai sumber tegangan dari power line sama neutral line, dan garis horizontal di sini itu adalah tempat peralatan untuk dikoneksikan. Kalau misalkan persamaan tersebut, sistem otomasi tersebut diubah dalam bentuk diagram ladder, kurang lebih seperti ini. Ini yang sisi di sini adalah sisi yang terdapat di dalam hardware-nya. Ya, berarti push button 1, limit switch 1, limit switch 2, limit switch-nya itu berupa normally close. Ladder-nya menjadi PB1, normally open, limit switch 1 dan limit switch 2. Jadi nanti rangkaian relay-nya ya tadi yang PL ini di sini yang diinikan, sehingga program ladder ini nanti merupakan algoritma yang terdapat di dalam PLC. Nah, di sini makanya dikatakan sebagai instruksi di dalam memori PLC diberikan itu seperti ini. Tapi pada saat ini ditekan, ya nanti ini akan aktif relaynya seperti itu, atau limit switch 2 aktif karena ini terhubung secara OR antara PP1 sama PP2. Salah satu ini hidup, maka nanti juga PL akan hidup. Dan di end kan dengan nilai limit switch 1, berarti ada dua kondisi ya. Push button 1 hidup dahulu atau LS2 hidup dahulu, kemudian di end kan kondisi limit switch 1. Tambah limit switch 1 akan menyala, maka output juga tidak akan menyala. PL itu tidak akan menyala. Nah, ini contohnya misalkan untuk level air tandon ya, ini ada limit switch 1, limit switch atas normally close, dan bawah adalah limit switch bawah normally open. Kemudian tombolnya ada push button start dan push button stop, dimana push button start itu normally open, push button stop normally close. Misalkan sistemnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah dibuat bentuk relay logiknya. Maka relay logiknya seperti ini ya. Push button tadi normally open, push button stop normally close. Kemudian tadi ada dua limit switch atas, ini maksudnya batas pada saat level air di atas, dan limit switch bawah batas pada saat kondisi di bawah, dan ini adalah relaynya untuk menghidupkan motor tadi itu. Nah, ini adalah berupa relay logiknya. Kalau misalkan secara wiring diagramnya nanti seperti ini, terhubung, ini ada power supply ya, relay DC, start manual, kemudian stop manual. Setelah itu nanti untuk sensor limit switch bawah dan limit switch atas. Pompa air yang akan memompa air tersebut terhubung dengan sumber tegangan AC 220 volt. Jadi semua pengendalian itu berada di sini. Ini kalau misalkan digunakan secara manual menggunakan relay logic. Terus bagaimana misalkan diubah yang seharusnya menggunakan wiring relay logic menggunakan PLC? Secara diagramnya, secara visualisasinya seperti ini ya. Ini adalah visi inputnya, ini adalah sisi outputnya, dan ini programnya. Programnya seperti apa? Program laddernya itu adalah sama sebagaimana dalam konsep relay logic tadi, cuma notasinya nanti diubah, yaitu push button start, ini adalah push button stop, limit switch atas, limit switch bawah, dan di sini scaffolding dengan relay motornya ini terhubung secara paralel. Tujuannya adalah pada saat start, karena tadi push button untuk start normally open, sehingga ketika tekan dilepas kembali dia akan kembali open. Nah, agar relay tetap jalan walaupun kondisi push button sudah balik lagi ke kondisi awal, maka dibeli namanya rangkaian scaffolding untuk mengunci terus. Kemudian pada saat limit switch atas ini apa namanya itu aktif, maka relay juga akan memutus dari relay motor pompa. Ya, nanti di dalam simulasinya saya menggunakan dua ya. Pertama itu Logic Pro Simulation atau PLC Ladder Simulator yang berbasis Android. Program tadi untuk
ini sudah ada videonya, pengisian tangki tandon itu sudah ada, silahkan nanti bisa dilihat berkaitan dengan programnya itu seperti apa. Baik, itu dari saya, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di kesempatan lain. Audio Jungle.